Kau pasti berbohong. Seketika dia mengeluarkan ponsel dengan panik dan menghubungi ayahnya. Setelah mencoba menghubungi beberapa kali, ayahnya akhirnya mengangkat teleponnya. Nigel kemudian bertanya apakah keluarga mereka memang benar sedang dalam masalah. Beberapa saat kemudian wajah Nigel berubah pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Saking kagetnya, tidak terasa Nigel menjatuhkan ponselnya ke tanah. Rupanya semua bisnis keluarganya telah dihentikan karena ayahnya dianggap telah melanggar hukum. Semua bank juga telah dibekukan. Dengan kata lain, Nigel tidak punya apa-apa lagi sekarang. Alice dan teman-temannya sungguh tidak menyangka ini semua terjadi. Mereka merasa sangat malu dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Nigel duduk bersimpuh di tanah dengan penuh kebingungan. Apakah dia benar-benar menjadi orang miskin sekarang? Alice merasa sangat kecewa atas yang terjadi pada Nigel. Dia kira dia sudah menemukan orang yang paling tepat untuk menjadi pacarnya. Tetapi, ternyata semua berantakan. Danny, apakah kau mengenal orang yang punya kedudukan tinggi dan disegani? Bisakah kau membantuku dan keluargaku? Nigel benar-benar putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Sungguh sial. Bagaimana caranya keluargaku membantumu? Danny lalu melambaikan tangannya dan berkata, Nigel, menurutku kau harus segera pulang dan menemui ayahmu. Aku paham sekarang kenapa ayahku sering mengatakan bahwa ayahmu akan berurusan dengan hukum cepat atau lambat. Alice, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teman-teman Alice ikut kebingungan. Karena tujuan mereka ke sana untuk bersenang-senang di Wayfair Mountain Entertainment. Tapi ternyata situasinya tidak mungkin sekarang. Percuma kita di sini. Kita tidak bisa membantu apa-apa. Sebaiknya kita pulang saja, jawab Alice dengan kesal. Dia lalu menuju jalan besar, menghentikan taksi dan pergi meninggalkan teman-temannya. Mereka pun satu persatu ikut bubar meninggalkan tempat itu. Dari dalam villa, Zack mengamati yang terjadi di luar. Dia lalu menelpon seseorang dan berkata, Halo, Nona Jessica. Gerald memintaku untuk mengambil alih restoran yang dikelola keluarga Fisher di Maybury Commercial Street. Apakah kau juga setuju untuk membuat keluarga mereka bangkrut? Hahaha, adikku itu memang terlalu baik hati. Ini bukan cara keluarga Crawford menyelesaikan masalah. Tidak seharusnya dia berbuat baik pada musuh-musuhnya. Jika tidak, aku akan khawatir ketika suatu saat dia harus mengurus bisnis keluarga Crawford. Gerald harus mulai menyadari betapa berkuasa dan disegani dia sekarang. Zack mengangguk paham. Jessica tahu betul bagaimana mengajari Gerald untuk terbiasa dengan gaya hidup mewah. Karena mau seberapa banyak pun uang yang dia gunakan, hartanya tidak akan pernah habis. Ini karena keluarga Crawford memiliki lebih dari sepertiga properti dan industri bisnis yang ada di dunia. Kekayaan yang akan sulit dibayangkan oleh orang biasa. Di saat yang sama, Gerald dan Naomi telah sampai di asrama mereka masing-masing. Karena Harper dan teman-temannya sedikit kecewa, mereka memutuskan untuk pergi ke kafe gaming demi menghibur diri. Mereka awalnya mengajak Gerald untuk ikut bermain game League of Legends, tapi dia menolak. Meskipun dia menyukai game itu sejak lama, tetapi dia tidak pernah memainkannya karena tidak punya uang dan hanya bisa membaca obrolan tentang permainan itu. Lagi pula, saat ini Gerald merasa sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Sayangnya, baru saja Gerald naik ke tempat tidur, ponselnya berdering. Saat melihat nomor yang tertera di layar, dia merasa agak bingung. Safia. Setelah berpikir beberapa saat, Gerald akhirnya mengangkat telepon. Gerald, kenapa kau lama sekali mengangkat teleponnya? Kau sedang apa? Terdengar suara samar Safia di seberang sana. Gerald seketika teringat kembali akan momen bersama Safia dulu.
Mereka sering ngobrol melalui telepon seperti ini. "Ada apa menelponku?" tanya Gerald dengan nada dingin. "Aku tunggu kau di danau dekat kampus. Jika kau tidak mau menemuiku, maka aku akan lompat ke danau." Gerald menyadari apapun yang Safia katakan tentang foto itu adalah hanya alasan untuk bertemu dengannya. Saat ini Gerald sama sekali tidak ingin bertemu Safia. Gerald masih belum bisa melupakan rasa sakit hatinya. Rasa sakit yang diakibatkan oleh rasa cintanya yang begitu besar ketika itu. Namun, Gerald juga tidak dapat membohongi dirinya sendiri bahwa di lubuk hatinya yang terdalam masih tersimpan rasa untuk Safia. Mendengar nada putus asa dari Safia, Gerald tidak sampai hati mendengarnya dan mendadak menyetujui permintaan Safia untuk bertemu. Gerald beranjak untuk mencari foto-foto yang selama ini dibiarkannya teronggok begitu saja di lemarinya selama beberapa waktu. Foto-foto kenangan Gerald dan Safia ketika mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah danau kecil dekat kampus. Dalam foto itu, tampak Safia memeluknya dengan mesra sementara dirinya pun tengah merengkuh Safia dengan kedua tangannya dan senyum manis tersungging dari bibirnya sambil kedua matanya menatap mesra Safia. Namun situasinya sudah sangat berubah sekarang ini. Gerald kembali merasakan rasa sakit hatinya yang dalam. Gerald teringat dengan $100.000 yang dia ambil pagi tadi di bank. Awalnya, Gerald berencana menghabiskan uang tersebut untuk menikmati hidup, membeli apapun yang sebelumnya dia inginkan, tapi tidak bisa dilakukan di masa lalu. Namun kemudian Gerald menyadari bahwa yang dilakukannya sangatlah naif. Gerald menyadari bahwa untuk itu dia tidak harus mengambil uang tunai. Dia bisa bertransaksi menggunakan kartu-kartu yang diberikan oleh saudara perempuannya. Gerald tiba-tiba sadar bahwa menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di asrama adalah bukan ide yang baik. Bagaimana nanti dia bisa menjelaskan kalau sampai teman sekamarnya mengetahui dia membawa uang tunai sebanyak itu? Selama bertahun-tahun, mereka adalah teman-teman yang tulus dan setia menemani si miskin Gerald. Gerald tidak ingin teman-temannya ini meninggalkannya jika dia mengatakan kebenarannya sekarang. "Baiklah, aku akan turun menemui Safia sebelum aku mengembalikan $100.000 ke rekeningku di bank." Gerald tidak berhasil menemukan tas kertas yang bagus. Sebagai gantinya, secara serampangan Gerald mengambil kantong plastik hitam yang biasa digunakan oleh penghuni asrama untuk membuang sampah dan lalu memasukkan uang $100.000 bersama foto-foto kenangannya bersama Safia di danau kecil dekat kampus. "Aku di sini, Gerald." Safia melambaikan tangannya begitu dia melihat Gerald berjalan ke arahnya. Tiba-tiba segala sesuatunya terasa seperti kembali ketika mereka berdua masih berpacaran. Bedanya, kali ini Safia yang merasa lebih tidak nyaman. Banyak pertanyaan menggantung di benaknya. Gerald telah membeli sebuah tas Hermes seharga $55.000 hari ini. $55.000. Butuh waktu berapa lama untuk seorang biasa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sulit bagi Safia untuk memahami bagaimana bisa Gerald mendadak kaya raya sejak putus dengannya. Safia benar-benar tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi. Itulah sebabnya dia sengaja menggunakan foto-foto sebagai alasan untuk bertemu.